Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa saham hari ini yang cukup menjadi perbincangan banyak orang karena keaktifannya. Ada yang keaktifannya karena ke utara, ada yang keaktifannya ke selatan. Sebelum itu, kita lihat dulu IHSG kita yang hari ini terkoreksi 0,91%. Melemah 71,02 ya. Transaksi hari ini sebesar 10,1 triliun. Asing jualan 3,4 triliun, masuk 2,9 triliun. Berarti masih net foreign sale kembali. Ada sekitar 0,5 triliunan asing jualan. Lalu apa saja yang dibeli asing pada perdagangan 24 Oktober 2024? Yang pertama BBCA asing masuk sebesar 253 miliar dan menguat 0,47%. ASI asing masuk 49 miliar melemah 0,47%. TOBA asing masuk 45,97 miliar menguat cukup tinggi 12,61%. Silahkan di hold bagi sobat yang masih punya TOBA. BRIS asing masuk 38,95 miliar menguat 2,32%. Kemudian BBNI asing masuk 20,5 miliar melemah tipis 0,88%. Kemudian BUL, INDF, CEPIN, MTEK yang juga menguat 4,9% disertai masuknya asing dan lain-lain. Semerah. Kemudian net foreign sale-nya mari kita lihat. BBRI masih top net foreign sale selalu dan selalu beberapa waktu belakangan ini 335 miliar, nggak habis-habis barangnya asing. Melemah 0,82% di level harga 4820, sudah dekat dengan support 4800-nya yang sebelumnya gagal ditembus. Apakah pada kesempatan ini BBRI akan breakdown dari 4800? Kalau breakdown dari 4800, kemungkinan bisa ke 4600, minimal ke 4700 seharusnya bisa kena kalau breakdown 4800. Kemudian TLKM asingnya juga jualan 134 miliar, melemah 1,36%. BMRI asingnya jualan 104 miliar, melemah 1,41%. SIDO hari ini asingnya juga jualan cukup besar karena ada sesuatu, melemah 6,02%. WNVR juga asingnya jualan tipis ternyata 24,06% meskipun gap down cukup dalam, closing di 2130 melemah 8,58%. Kemudian PSAP asingnya juga jualan 23 miliar. Agro asing juga jualan, padahal tadi di awal sesi sempat naik ke 300, ternyata asingnya jualan di markup untuk jualan. Berarti wait and see ya untuk beberapa emiten-emiten yang asingnya jualan seperti ini. Lalu inilah gambaran IHSG kita, sudah kita bahas di beberapa waktu sebelumnya bahwa memang sudah seharusnya koreksi dan akhirnya koreksi. Terkadang ketika candle hijau beruntun, sebenarnya ada rasa kekhawatiran bagi beberapa trader yang hold emiten, portofolionya sudah hijau, khawatir kapan ini IHSG merah. Nah, ternyata hari ini merahnya juga cukup dalam. Mungkin ada portofolio yang masih hijau namun floating profitnya berkurang, ya dipantau ketat sebelum nanti jadi BEP. Tapi apakah akan separah itu? Sepertinya tidak. Ini kemungkinan akan koreksi-koreksi wajar. Target berikutnya semoga ke MA20 sini sekitar 7.600 ya. Minimal 7.600 kemungkinan akan kena. Jika terjauhnya 7.550-an. 7.550 akan menjadi supportnya. Ini seperti membentuk double bottom ya di sini. Turun naik breakout. Nah, berarti ini jadi support 7.550-an ini jadi support. Jika ada koreksi-koreksi sekitar sini, beberapa emiten yang cenderung pergerakannya sama dengan IHSG kemungkinan akan juga mantul. Lalu kita akan membahas UNVR yang kemarin ada berita bahwa kinerja kuartal 3 2024-nya memburuk di bawah ekspektasi. Unilever mencatatkan penurunan laba bersih yang signifikan menjadi 543 miliar rupiah
min 62% year on year, min 47% kuartal on kuartal pada kuartal 3 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan 2024 hanya mencapai 3 triliun rupiah, min 28% year on year, di bawah ekspektasi karena hanya setara 65% dari estimasi konsensus. Rendahnya laba bersih pada kuartal 3 disebabkan oleh penurunan pendapatan dan margin yang lemah. Nih, UNVR dari hari kemarin ini sudah ada berita bahwa kuartal 3-nya sangat turun. Nih, kuartal 3-nya sangat turun sehingga pada perdagangan hari ini ternyata di bawah turun cukup dalam. Dengan hasil yang lemah ini, kami memperkirakan konsensus akan kembali memangkas estimasi kinerja UNVR. Dalam 3 bulan terakhir, estimasi laba bersih tahunan telah diturunkan sebanyak min 9%. Sementara itu, kinerja penjualan UNVR yang lemah dapat menjadi indikasi positif bagi penjualan komputernya, seperti TSPC, Tempo Scan Pacific, yang hari ini juga menguat. UNVR-nya turun, TSPC-nya naik. Manajemen UNVR sendiri mengungkapkan bahwa tren pangsa pasar perseroan turun pada kuartal 3 ke level 34,9% secara value. Sebelumnya kami telah menulis unboxing TSPC, ya, nanti dibaca sendiri. Intinya, ini adalah penyebab di mana UNVR hari ini open gap down cukup dalam. Lalu bagaimanakah jika kita melihat secara teknikalnya? Mari kita lihat. Secara teknikal sudah breakdown. Ya, secara teknikalnya ini sudah breakdown. Support yang sempat dia sentuh sebelumnya adalah di 2140. Perdagangan 3 Oktober 2024 dia sempat menyentuh 2140, kemudian diangkat, closingnya di 2190 sehingga candlenya hijau. Konsolidasi sebentar, hari berikutnya naik kencang disertai dengan asing masuk, sehingga ketika sudah ada kenaikan seperti ini, joy trader pun juga cukup tertarik untuk bisa entry di UNVR. Beberapa waktu berikutnya ketika ada koreksi, kita buatkan trading plan, bisa entry di sekitar 2260-an, ya, sekitar 2260 estimasi match kita. Namun kemudian naik 3 hari, di sini gap up, closing di 2440, naik cukup tinggi. Setelah itu koreksi, memang volumenya tidak begitu besar. Masih ada harapan saat itu ketika koreksi terkena MA20 kemungkinan akan mantul. Sudah ada rencana bagi joy trader untuk membuatkan trading plan dari UNVR ini. Ternyata ada laporan keuangan kuartal 3-nya yang ambrol sehingga menyebabkan open gap down seperti ini dan disertai dengan volume yang cukup besar. Buangannya cukup besar. Secara bandermologi jelas normal distribusi, ya, sehingga ini kurang menarik untuk kita tradingkan. Lalu untuk investasi jangka panjangnya seperti apa? Memang terlihat ini rutin membagikan dividen, ya. Ini 2022 1 Juni bagi dividen, 1 November bagi dividen, 3 Juli bagi dividen, 1 November, 1 Desember bagi dividen, 1 Juli kemarin bagi dividen. Memang terlihat ini rutin bagi dividen. Namun jika berkaca pada harga sahamnya yang terus-menerus turun sejak 2018, all time high-nya ada di 11.600, sekitar itu. All time high-nya di 11.600, kemudian turun belum pernah mencapai lagi puncaknya. Belakangan secara volume seperti ada perlawanan untuk bisa reversal, namun nyatanya belum mampu. Ini secara chart time frame monthly, coba menembus MA200, belum mampu, koreksi.
Saat ini UNVR sedang menuju ke support atau resisi psikologis di 2000 ya. 2000 di 1 Juli 2009 ini. 1 Juli 2009 ini sebelum stock split, pernah stock split ya. Intinya ini sempat menjadi support nih, tertahan kemudian naik. Level harga psikologis 2000 menjadi support berikutnya untuk UNVR. Bagi sobat trader yang memang masih punya dan baru entry, jika ingin masih hold, diniatkan untuk investasi jangka panjang, pertimbangannya adalah kalau memang breakdown dari 2000, maka lebih baik batasi resiko. Meskipun nanti akan mendapatkan dividen yang rutin, namun sepertinya dividen yang rutinnya juga tidak akan besar, sebab pendapatannya juga menurun. Kalau pendapatannya menurun, yang dibagikan kepada pemegang sahamnya otomatis juga menurun. 1 Juli 2024 ini Rp77. Saat itu kita lihat ya, gap down-nya hanya sedikit nih. Exit dividend, gap down-nya hanya sedikit. Lebih besar gap down saat tidak ada pembagian dividen. Sehingga pembagian dividen ini seperti tidak berpengaruh apa-apa ke UNVR. Sebab gap down-nya hanya sedikit. Setelah itu justru gap down-nya bukan karena sesuatu ini. Mungkin bisa jadi ini juga karena laporan kuartal 2. Ya, ini bisa jadi ini sepertinya. Ini sepertinya karena laporan kuartal 2-nya yang jelek, di bawah konsensus, akhirnya gap down. Hari ini pun terjadi. Jika berkaca pada ini, setelah gap down, turun, maka masih ada potensi dari gap down ini turun terus. Jika terjadi seperti itu, meskipun mendapatkan dividen rutin, maka sepertinya tidak akan benar-benar bisa menutup kerugian capital gain. Misalkan rugi capital gain-nya sudah 10%, minus 10%. Dapat dividennya hanya 4%. Ternyata di bawah turun terus sampai minus 20%. Dividennya jadi plus 4% misalkan. Jadi tetap belum bisa nutup. Maka lebih baik sebelum terlambat batasi risiko, amankan modal. Ini sepertinya akan tetap melanjutkan downtrendnya. Volume hari ini buangannya cukup besar dan gap down. Kita lihat riwayatnya, setelah gap down dia akan lanjut turun. Kalau di sini ini gap down turun, beberapa emiten yang gap down tuh mesti turun. Nih, BBRI pun seperti itu. 12 Februari. Ini kita lihat UNVR saja dulu. Gap down turun. Kalau tidak segera batasi risiko, baru batasi risiko di sini, ya terlambat. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak dari tanggal 13 Februari atau 12 Februari saat gap down? Nah, nanti akan ada penyesalan seperti itu. Lebih baik cut loss, amankan modal, dan menyesal kemudian dia naik lagi, daripada nanti kita menyesal karena tidak segera cut loss di atas. Kalau kita segera cut loss di atas, kemudian dia mantul dan naik, ya sudah nanti masuk lagi saat memang dia sudah reversal. Namun saat ini kemungkinan reversalnya rendah. Persentase untuk dia bisa reversal itu sangat rendah. Apalagi dengan mengharapkan dividen dari UNVR yang kemungkinan karena pendapatannya berkurang, bagi dividennya juga otomatis berkurang. Maka lebih baik pilih emiten yang lain yang laba bersihnya meningkat, pendapatannya meningkat, rutin bagi dividen. Justru itu yang bisa kita incar untuk dividen investing. Itu pembahasan untuk UNVR. Sobat trader, silahkan jika ada pertanyaan nanti silahkan tanya di kolom komentar atau silahkan tanya di grup diskusi kita ya, di sharing Sobat Trader. Selanjutnya Sido yang pada pertengahan siang tadi juga tiba-tiba keluar hasil laporan keuangannya yang juga penjualannya tolak angin turun
kinerja 9 bulan di 2024 di bawah ekspektasi. Ini investor sido pas tahu kinerja di bawah ekspektasi, kebakaran. Ini juga investor WNVR juga kebakaran. Paling kebakaran investor sido. Yang investor WNVR sudah biasa, tenang-tenang saja. Lucu ini namanya ini. Nih, silahkan dibaca sendiri. Nanti terlalu lama videonya kalau saya bacakan. Intinya, ini juga yang membuat bahwa terjadi penurunan di sesi 2 pada emiten sido tadi siang. Maka wait and see juga untuk sido. Hari ini asing keluar cukup besar. Meskipun secara bandarmologi netral, namun asingnya keluar cukup besar dan buangannya juga cukup dalam. Breakdown dari 630 yang menahannya beberapa waktu yang lalu. Akan ada koreksi lanjutan untuk sido. Sempat menjadi menarik ketika perdagangan 16 Oktober volume besar disertai dengan foreign flow. Mungkin ada big money yang berspekulasi bahwa kuartal 3-nya nanti keluar dengan hasil yang cukup memuaskan. Sehingga ketika ini berada di dekat dengan EMA 200, maka berspekulasi untuk beli. Dengan harapan bahwa sentimen laporan keuangan kuartal 3-nya yang membaik itu, yang bagus, naik, akan membuat harga sahamnya dinaikkan oleh big money yang lain. Terkena sentimen itu. Sehingga foreign masuk cukup besar, volume cukup besar di tanggal 16 Oktober 2024. Namun nyatanya saat laporan keuangan kuartal 3-nya keluar di luar ekspektasi big money yang ada di sini. Akhirnya mereka secara serempak di sesi 2 tadi jualan sido. Ini sudah patah tren ya. Breakout EMA 200 dengan cukup cepat di sekitaran Februari. Hari ini dia sudah breakdown EMA 200. Sempat tertahan, EMA 200 mampu naik, mampu bertahan, naik. Harapannya laporan keuangan kuartal 3-nya ini bagus, lanjut naik, uptrend, bisa ke 1000. Kalau laporan keuangannya bagus. Ternyata tidak bagus, akhirnya asing jualan besar. Ada potensi sido kembali ke harga 550 lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Ya, hati-hati saja. Namun jika melihat historikalnya, biasanya di laporan keuangan akhir tahunnya, kuartal 4-nya itu biasanya cenderung bagus. Namun saat ini buat NC terlebih dahulu untuk sido. Bagi yang sudah coba spekulasi buy 670 660, ini di luar kuasa kita. Untuk kita tetap berada di sini adalah tidak pas, karena kita akan melawan big money yang kemungkinan juga akan melakukan penjualan di esok hari. Maka lebih baik amankan modal, kita coba trading di emiten lain yang lebih menarik seperti Toba yang hari ini secara bandarmologi cukup menarik. Big akumulasi, asing masuk 45 miliar setelah beberapa waktu yang lalu asing keluar. Hari ini asing masuk cukup besar, 40 miliar, volume besar, breakout resist di 600, beberapa kali gagal menembus 600, koreksi 2 candle, kemudian hari ini breakout 600. Ada potensi ke 700 seperti yang kita bahas di beberapa waktu sebelumnya, dan kita bahas di channel tele bahwa 700 harusnya bisa tercapai untuk Toba. Hari ini peluang ke 700 semakin besar. Padahal waktu itu kita bahasnya saat candle merah ya. Kita bahas di candle merah, kita bahas di grup, yakin saja mau kemana lagi kalau nggak ke atas, kan seperti itu. Dan ternyata hari ini 700 sepertinya di depan mata. Ninja profit bagi sebagai yang sudah punya dari ke bawah atau yang tadi spekulasi buy di 620-an, silahkan di hold
ditahan-tahankan. Kalau ada koreksi ke 600, ke 580 ya tambah muatan, koreksi ke 550 ya tambah muatan. Semoga bisa kembali ke 700 kalau koreksi terlalu dalam. 700 sepertinya memungkinkan untuk Toba. Selanjutnya ini TSPC yang tadi menjadi salah satu saingan ya dari UNVR. Jika UNVR-nya dirugikan, cenderung TSPC yang akan diuntungkan. Dan secara emiten memang ini sedikit terlihat diuntungkan TSPC karena hari ini menguat 3,27%, high-nya di 2890, closing-nya di 2840. Masih belum mampu menembus 2900 ya. Masih belum mampu menembus 2900. Jika mampu menembus 2900 akan mencetak all time high-nya untuk TSPC. Masih menarik bagi sobat trader sudah punya dari ke bawah. Niat investing ini jelas emiten yang sangat menarik. Karena penguatan hari ini disertai dengan volume besar. Kemarin sudah ada sinyal memang volume naik, candle cukup solid. Sudah kita masukkan ke L, namun memang sengaja tidak kita bahas karena upside-nya cukup pendek. Dan hari ini naik, kemudian koreksi. Candlenya seperti kurang menarik. Akan ada koreksi-koreksi minor jika memang mau spekulasi buy, jika manfaatkan koreksi minor ke sekitar 2700-an. TSPC cukup menarik, apalagi kemungkinan laporan kuartal 3-nya bisa jadi bagus, lebih bagus dari UNVR, yang mana saingannya memang sedang tidak bagus-bagus saja. Selanjutnya MTEK, hari ini secara fundamental ada normal akumulasi menguat 4,94%. Enjoy profit bagi sobat trading entry di sekitar 484-an sudah kita buatkan trading plan-nya. Hari ini menguat closing sampai ke TP2 kita di 510. Secara volume cukup menarik, secara bandermologi cukup menarik, net foreign buy 12 miliar, masih ada potensi kenaikan lanjutan ke 540. Sudah membentuk swing low. Ya, kita lihat secara time frame 4 jaman ya, naik sudah membentuk swing low, berarti akan ada potensi lanjut kenaikan. Setidaknya ke 530 kemungkinan bisa tercapai untuk MTEK, bisa dipantau. Bagi sobat yang sudah menjadi ke bawah masih bisa di hold, tentu ini akan melanjutkan uptrendnya. Kemungkinan ini akan bisa kejar-kejaran harganya dengan Toba karena volume makin meningkat, sepertinya akan ada banyak big money yang tertarik di MTEK. Mengingat kondisinya memang baru reversal ya, baru reversal dari sideways panjangnya, baru reversal dari downtrendnya, baru reversal. Apakah dia bisa mencapai all time high-nya lagi ke 3000? Mari kita lihat bersama. Jika bisa, pasti akan banyak trader-trader yang bisa kaya mendadak karena sempat akumulasi di harga-harga bawah sekitar 450-an. Sudah floating profit cukup besar. MTEK bisa di hold, likuiditasnya juga cukup bagus. Selanjutnya buka yang hari ini tertahan EMA 200 kembali. Secara metodologi small akumulasi asing masuk ya, bagus, asing masuk 5 miliar. Secara volume juga cukup menarik, cukup besar volumenya. Namun ini memang tertahan di MA 200. Beberapa kali gagal menembus MA 200, namun jika ini berikut MA 200 seperti MTEK kemungkinan akan bisa naik dengan cepat. MTEK ini beberapa kali memang gagal menembus EMA 200 ya. Ini ada usaha masih jauh gagal koreksi sehingga memang dia konsolidasinya itu menunggu EMA 200-nya dekat dengan dia. Kemudian ini coba menembus EMA 200, koreksi langsung breakout. Buka bisa jadi akan seperti itu. Ini sudah dekat ya. Meskipun dia ya ada usaha naik koreksi konsolidasinya di bawah. Ini sudah usaha pertama gagal menembus EMA 200. Usaha kedua masih gagal menembus. Apakah besok usaha ketiganya akan bisa menembus atau akan koreksi dulu? Mari kita lihat. Harusnya bisa menembus. Kapan? Ya entah. Nanti terserah big money-nya, terserah sentimennya. Kira-kira ada sentimen apa? Baru nanti di breakout kan di EMA 200. Bisa jadi ini nanti nunggu laporan kuartal 3-nya.
Kalau laporan kuartal 3-nya bagus, bisa jadi menjadi sentimen big money untuk membreakoutkan MA 200-nya naik di atas 148. Enjoy profit bagi sobat trader yang masih buka, disabar-sabarkan. Kemarin saat konsolidasi disabar-sabarkan, sudah sempat naik belum TP dan disabar-sabarkan untuk hold. Sekarang sudah floating profit, masih bisa di hold jika mau hold. Untuk di hold dalam waktu sebulan 2 bulan kemungkinan masih menarik untuk buka. Begitu pula MTEK. Selanjutnya Java yang hari ini kembali menguat, sudah kita bahas di video sebelumnya, kita singgung sebentar saja. Secara terminologi, jika akumulasi asing masuk 3 miliar, namun ini terkena resist ya, terkena resist di 1.700. Gagal menembus beberapa waktu yang lalu, konsolidasi di atas, kemudian koreksi. Banting cepat, asing jual. Nah, bandarnya jualan meskipun asing masuk terus. Hari ini sempat breakout 1.700, high-nya di 1720, namun closing-nya di 1690. Berarti masih belum breakout. Jika besok breakout 1700 dan bertahan di atas itu, kemungkinan akan melanjutkan uptrend-nya menuju ke 1800, menuju ke 1900. Apakah bisa breakout 2000? Tentu perlu waktu. Namun kalau breakout di 1700, kemungkinan akan naik cepat. Cukup menarik untuk Java. Jika profil resikonya konservatif, lebih hati-hati, maka tunggu koreksi saja. Sebab terkadang terjadi false breakout. Sudah breakout, koreksi. Seperti Pegas beberapa waktu yang lalu, false breakout. Begitu pula dengan main. Hari ini juga menguat 3,47%. Secara terminologi ternyata big distribusi, asingnya jualan. Dan ini pas di resist sama sekitar 900. Menjadi resistnya main. Masih belum berhasil breakout. Ada potensi koreksi-koreksi wajar. Volume cukup besar, volumenya makin besar, namun asingnya jualan. Kalau ada koreksi-koreksi kembali ke 835 bisa spekulasi buy. Cukup jauh, supportnya memang cukup jauh dan memang cukup volatil. Di perdagangan 9 Agustus ini bahkan bandingannya cukup dalam. Masih bisa dipantau untuk main, pergerakannya yang bersama dengan Java. Sedangkan Cepin pergerakannya beda, namun hari ini juga bareng-bareng menguat bersama dengan Java dan main. Secara fundamental cukup menarik. Ini termasuk yang belum begitu tinggi kenaikannya, sehingga jika mau entry bisa di Cepin. Sudah kita bagian trading plan, supportnya memang di 5000 ya. Dia tahan 5000, kemudian naik. Hari ini closing menguat 1,48%, sudah membentuk swing low yang baru, ada potensi lanjut kenaikan menuju ke 5300. Bisa dipantau untuk Cepin. Tadi sebetulnya ada yang bertanya di sharing sobat trader grup diskusi kita. Maaf belum saya jawab secara tertulis, saya jawab dengan video ini. Masih ada potensi lanjut kenaikan untuk Cepin ya. Ini memang terlihat sideways, namun justru mudah untuk kita mainkan dalam trading, swing trading, dalam metode swing trading. Target resistnya 5550 ya. Jika breakout ini kemungkinan akan kencang karena ini sideways cukup panjang. Target terdekat 5400 kemungkinan bisa tercapai. Target berikutnya 5500-an, 5600. Masih bisa di hold untuk supaya entry di Cepin. Sudah ada trading plan-nya juga. Harusnya kalau sudah seperti ini sudah tidak kena cut loss ya, karena support kita memang di sekitar 5000-an. Dan naik tinggal tunggu hit TP1, hit TP2. Itu beberapa pembahasan saham-saham menarik di perdagangan 24 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar emiten yang akan dianalisa pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.